Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, apa kabar semuanya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah semuanya kita hari ini dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta Adik Mutiara supaya dapat memimpin doa ya. Kepada Mutiara dipersilakan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran peserta didik. Untuk ketua kelasnya Afriansa hari ini ada yang tidak masuk? Oh, semuanya hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hari ini bisa hadir ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau mengecek kebersihan di dalam kelas. Coba lihat di sekeliling kalian, ada tidak rumput yang berserakan atau di laci di mana? Ada? Semuanya sudah bersih? Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi perhatikan ya, karena hari ini kita masih menggunakan aplikasi Jamboard, berarti kita masih menggunakan handphone dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu Ibu ingatkan sekali lagi bahwa handphone hanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran, tidak digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, masih ingat YL SMK Informatika Komputer? Masih. Masih, siapa yang bisa bantu Ibu pimpin YL? Yang suaranya besar. Oke, silakan yang pimpin YL silakan berdiri. Yang lain juga bisa berdiri. Siapa kita? SMK IKA Ampana Kota. SMK IKA bisa. SMK IKA hebat. SMK IKA siap belajar, berkarya, disiplin, dan beradab. Oke, terima kasih. Semuanya duduk. Ya, perhatikan ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang persamaan linier satu variabel. Nah, pada persamaan linier satu variabel, ada yang masih ingat bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Ya, ini. Yang pertama, 4 dikali X ditambah 3 dikurang 3X sama dengan 4. Ada tidak yang masih ingat cara menyelesaikan soal 4 dikali X ditambah 3 dikurang 3X sama dengan 4? Saya, Ibu. Oke, bisa maju di depan saja ya. Ya, ya di sini saja, silakan. Ini pen tabletnya. Oke. Bisa di sini. Oke.
Udah, oke? Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Adik Farida. Jadi di situ 4 dikali X ditambah 3 dikurang 3X sama dengan 4. Sama dengan 4 dikali X, berarti 4X ditambah 4 kali 3, 12 dikurang 3X dikurang sama dengan 4. Berarti dikumpulkan yang sejenis. Iya, berarti 4X dikurang 3X ditambah 12 dikurang 4 sama dengan 0. 4 dikurang 3 hasilnya 4X dikurang 3X hasilnya X, ditambah 12 kurang 4 hasilnya 8. Jadi sudah betul ya yang dikerja oleh Adik Farida. Yang untuk yang nomor 2, X kuadrat ditambah 2 sama dengan X. Ada yang masih ingat bagaimana menyelesaikan? Nah, silakan. Taruh di bawahnya saja. X kuadrat ditambah 2 sama dengan X. Ya, X kuadrat ditambah 2 sama dengan X. Nah, kemudian ya, X kuadratnya yang pertama. Ya, terus X-nya yang di belakang itu bisa pindah ke depannya. Ditekan ya, oke. Oke, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk Mutiara. Jadi ini X kuadrat ditambah 2X sama dengan X kuadrat ditambah 2 sama dengan X, kemudian X kuadrat dikurang 2 dikurang X sama dengan 0. Atau bisa juga ini dipindahkan ya. X kuadrat yang X ini pindah di depannya ya. X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, dari dua contoh yang ada ini, dari dua contoh yang ada yang telah teman kalian kerjakan, yang mana yang merupakan persamaan linier satu variabel? Apakah contoh yang pertama atau contoh yang kedua? Yang mana? Contoh yang pertama. Kenapa dia contoh yang pertama persamaan linier satu variabel? Ya, oke. Pangkat tertinggi dari variabelnya berpangkat 1. Beri tepuk tangan untuk Farida. Ya, kemudian yang selanjutnya, Ibu masih mau bertanya ya? Ada yang pernah dengar tentang pemfaktoran? Ya, pernah Ibu. Pernah? Nah, kalau misalnya Ibu berikan contoh. Misalnya Ibu berikan contoh ya. Tentang pemfaktoran, misalnya Ibu berikan contoh. Misalnya Ibu berikan contoh persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X dikurang 16 sama dengan 0. Ini misalnya kan ya? X kuadrat ditambah 6X dikurang 16 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan metode pemfaktoran? Ada yang masih ingat? Bisa? Coba berdiri. Dengan cara mencari dua bilangan. Ya, kalau dikalikan hasilnya 16 dan kalau ditambah atau dikurang hasilnya harus 6. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Zulkifli. Jadi dengan cara dicari dua buah bilangan, kalau dikali hasilnya negatif 16, kalau ditambah atau dikurang nantinya hasilnya positif 6. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat dengan metode
pemfaktoran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian dari persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Yang ketiga, menerapkan konsep persamaan kuadrat untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan metode pemfaktoran. Nah, adapun alur pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mencari informasi dari berbagai sumber dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, evaluasi. Nah, untuk yang selanjutnya, penilaian. Jadi penilaian yang akan Ibu lakukan di sini ada 3. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Jadi Ibu harapkan kepada kalian semua supaya bisa aktif, agar nanti sebentar bisa semuanya mendapatkan nilai yang bagus, yang baik. Boleh? Nah, kemudian apa manfaat yang akan kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, tentunya kita akan memperoleh banyak manfaat ya. Ibu berikan contoh saja dalam bidang ilmu sosial. Jadi ketika kita mempelajari persamaan kuadrat dalam bidang ilmu sosial, maka ini akan membantu mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel seperti produktivitas karyawan, waktu kerja, kemudian kompensasi untuk mengambil keputusan terkait masalah gaji ya. Nah, kalau untuk ilmu fisika ada juga manfaatnya ya. Jadi bukan hanya ilmu sosial, ilmu fisika juga ada manfaatnya. Persamaan kuadrat ini digunakan untuk memodelkan gerak benda yang meluncur ke atas atau jatuh bebas dengan menggunakan persamaan kinematika. Nah, yang berikutnya untuk ilmu alam atau dalam bidang ilmu alam ya. Jadi persamaan kuadrat ini digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena alam yang terjadi secara kuadratik. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya agar kalian lebih memahami apa yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu akan memberikan tes awal dulu ya. Tes awalnya 10 menit, jadi tidak boleh lewat dari 10 menit. Silakan kalian login, ada di link Jamboard kalian ya. Ibu sudah bagi di link Jamboard, silakan kalian kerja. Waktunya 10 menit. Atau di grup WhatsApp sudah ada Ibu bagikan. Ini tes awal. Jadi tes awal ada 2, tes kemampuan, tes diagnostik non kognitif dan tes diagnostik kognitif. Jadi silakan kalian kerja sendiri, jangan kerja sama, karena Ibu mau lihat sejauh mana kalian bisa memahami materi kita pada hari ini. Ya, silakan. Ibu bagikan lembar jawabannya. Silakan kalian catat di kertas yang Ibu berikan. Nanti sebentar kalau sudah selesai, silakan kalian foto, kemudian kirim di Jamboard. Sudah pas? Waktunya 10 menit ya. Tidak boleh lebih. Tidak, iya itu 1, ini ke 1. Baru ini nanti kalau selesai nanti difoto ya. Dikirim di di kolom yang sebelahnya yang kosong. Nanti Ibu kirim. So, sudah semua? Faridah? Oh, sudah. Ada? Ini Faridah. Kasih teman di sebelahmu. Sudah dapat semua? Yang sana sudah? Oke, nanti jawabannya dicatat kemudian dikirim melalui Jamboard ya. Nanti tempatnya Ibu sediakan.
Jawabannya silakan kirim di sini ya. Nah, jawabannya silakan kirim di sini. Kalau ada yang sudah selesai bisa langsung kirim saja. Udah? Atur tempatnya ya. Ya sudah, 1 menit lagi. Ya sudah? Ya sudah. Waktunya selesai ya? Waktunya sudah selesai. Ibu periksa dulu jawabannya. Ya sudah, waktunya selesai. Jadi dari tes awal yang telah kalian kerjakan, jadi Ibu lihat masih ada beberapa orang siswa yang belum terlalu paham bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran ya. Nah, untuk itu Ibu jelaskan sedikit ya. Ibu jelaskan sedikit. Sudah ya? Sudah selesai. Nah, Ibu jelaskan sedikit. Jadi persamaan kuadrat ini merupakan persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu berpangkat 2. Kalau variabel berarti dia berpangkat 1. Tetapi kalau persamaan kuadrat berarti dia berpangkat 2. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu dituliskan AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0.
Tidak ada tempatnya ya. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. A di mana A, B, dan C itu elemen atau anggota bilangan real. A tidak boleh sama dengan 0. X itu merupakan variabel. Kemudian A, B, C itu koefisien. Di situ dikatakan A tidak boleh sama dengan 0 karena di situ kan AX pangkat 2. Begitu toh? Kalau seandainya X sama dengan 0 berarti 0 dikali X pangkat 2 hasilnya 0. Kalau dia sudah 0 berarti dia sudah bukan persamaan kuadrat, tapi sudah membentuk persamaan linier satu variabel. Seperti itu ya. Nah, agar kalian bisa lebih memahami materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan video pembelajaran. Jadi Ibu akan memutarkan video pembelajaran. Silakan kalian amati. Jika ada yang kalian tidak pahami dari video pembelajaran, nanti sebentar silakan ditanyakan ya. Oke. Silakan dicatat hal-hal penting yang tidak kalian pahami dari video pembelajaran. Nah, jadi persamaan kuadrat adalah persamaan di mana pangkat tertingginya adalah 2. Tidak kedengaran suaranya? Kalau kita di sini kita akan belajar membentuk seperti ini. X kuadrat tambah BX tambah C. Kedengaran? Di mana A, B, dan C-nya itu adalah bilangan real, ya, dan tidak boleh 0. Nah, akar atau penyelesaian dari satu persamaan kuadrat itu bisa didapatkan dengan faktoran. Langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Perhatikan langkah-langkah pengerjaan. Langkah pertama, kita kembali terlebih dahulu bentuk soalnya. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, jika di soal angka di depan X kuadratnya yaitu angka 1 atau tidak ditulis angkanya, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan akan kita buat tanda kurung seperti berikut ini. Buka kurung, X tutup kurung, buka kurung lagi, X tutup kurung sama dengan 0. Ingat, langkah ini berlaku jika angka di depan X kuadrat ini angka 1 atau tidak ditulis angkanya. Langkah selanjutnya kita cari dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya positif 6, akan tetapi jika dijumlahkan hasilnya positif 5. Nah, jika sobat-sobat semuanya bingung dengan cara itu, maka ada baiknya diikuti langkah berikut ini. Ambil angka paling belakang di sini, yaitu positif 6. Nah, tugas kita sekarang, carilah dua buah angka. Jika dikalikan, hasilnya harus positif 6. Angka berapa saja itu? Tentunya bisa jadi angka 6 dikali 1. Atau bisa juga jadi negatif 6 kali negatif 1. Atau bisa juga jadi 2 dikali 3. Atau juga bisa jadi angka negatif 2 kali negatif 3. Nah, ingat ya, angka-angka yang jika dikalikan hasilnya adalah positif 6. Nah, langkah selanjutnya akan kita jumlahkan terlebih dahulu angka-angka yang kita peroleh tadi. Pertama, 6 ditambah 1 hasilnya 7. Lalu negatif 6 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 7. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Lalu negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 5. Ingat, angka-angka yang memenuhi di sini, yaitu jika dijumlahkan hasilnya harus positif 5. Angka yang di tengah ini. Nah, dari hasil itu jumlah tadi, maka yang hasilnya positif 5. Tentunya angka ini. Maka angka-angka yang akan diambil nantinya yaitu angka di depannya sini, yaitu positif 2 dan positif 3. Perhatikan kelanjutannya. Di sini kita tulis positif 2 yang kita peroleh tadi, lalu yang di sebelahnya yaitu positif 3 yang kita peroleh tadi. Langkah selanjutnya akan kita cari angka pembuat nolnya. Perhatikan, X tambah 2 sama dengan 0, lalu X tambah 3 juga sama dengan 0. Kita selesaikan bagian sini terlebih dahulu. X sama dengan positif 2 pindah luas jadi negatif 2. Lalu X sama dengan positif 3 pindah luas jadi negatif 3. Dan inilah dia akar-akar persamaan kuadratnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat dikurang 2X dikurang 4 sama dengan 0. Perhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Langkah pertama, kita cari kembali bentuk soalnya. 2X kuadrat dikurang 2X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya, jika kita ketemu soal yang di depan X kuadratnya bukan angka 1, di mana untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertamanya yaitu akan kita kalikan terlebih dahulu angka paling depan dengan angka paling belakang sini. 2 dikali negatif 4 hasilnya negatif 8. Nah, langkah selanjutnya, carilah dua buah angka jika dikalikan hasilnya negatif 8. Angka berapa saja itu? Tentunya bisa jadi angka 8 dikali negatif 1. Atau angka yang lain misalnya negatif 8 dikali 1. Atau angka yang lainnya lagi, bisa jadi angka 4 dikali negatif 2. Atau juga bisa jadi angka negatif 4 dikali 2. Nah, angka-angka inilah yang jika dikalikan nantinya hasilnya adalah negatif 8. Langkah selanjutnya, kita jumlahkan terlebih dahulu angka-angka yang kita peroleh tadi.
8 ditambah negatif 1 hasilnya 7. Lalu negatif 8 ditambah 1 hasilnya negatif 7. 4 ditambah negatif 2 hasilnya positif 2 terakhir. Negatif 4 tambah 2 hasilnya negatif 2. Ingat, angka yang ini itu jika dijumlahkan hasilnya harus angka yang di tengah sini, yaitu negatif 2. Nah, perhatikan hasil jumlah yang hasilnya negatif 2, tentunya angka paling di bawah ini. Itu artinya, angka depan sinilah yang akan kita gunakan nantinya, negatif 4 dan positif 2. Perhatikan selanjutnya. Terlebih dahulu kita tulis kembali 2x kuadrat. Nah, yang selanjutnya, angka negatif 2 ini akan kita ganti. Ingat, cuma angka ini saja. Yang akan kita ganti dengan angka-angka yang kita mulai tadi. Negatif 4x, positif 2x. Dikurang 4 sama dengan 0. Nah, maka tentunya akan kita kelompokkan terlebih dahulu, angka depan dan angka belakang. Dimana dari kelompok-kelompok ini, misalnya kelompok yang pertama akan kita faktorkan terlebih dahulu. Perhatikan, 2x kuadrat dikurang 4x. Jika difaktorkan itu jadinya 2x dalam kurung x kurang 2. Kenapa jadinya bisa seperti ini? Itu dikatakan jika 2x yang di luar ini dikalikan satu-satu ke dalam, nanti hasilnya akan sama di dalam kurung di atas ini. Sekarang coba akan kita buktikan. 2x dikali x hasilnya 2x kuadrat. Lalu jika 2x dikali negatif 2 hasilnya negatif 4x. Itu dia hasilnya. Lanjut untuk angka di sebelah lagi juga akan kita faktorkan. Perhatikan caranya. Dari angka 2x dikurang 4 akan kita tarik buat angka positif 2. Sehingga apa yang tadi kita kurung? Tentunya yaitu angka 2x dikurang 2. Kenapa jadinya bisa seperti ini? Perhatikan. Jika angka 2 yang di luar ini kita kalikan satu-satu ke dalam, nanti hasilnya akan sama dengan angka yang di atas ini. 2 kali x hasilnya 2x. 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Lalu sama dengan 0. Nah, karena angka yang kurung bisa sama, maka yang pertama ambil angka yang di luar kurung ini, positif 2x ditambah 2. Lalu setelah itu angka yang sama, yaitu x dikurang 2 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita cari angka pembuat nolnya. Pertama, 2x tambah 2 sama dengan 0. Lalu yang selanjutnya, x kurang 2 juga sama dengan 0. Kita selesaikan bagian sini terlebih dahulu. 2x sama dengan positif 2 tidak 2 jadi negatif 2. Maka nilai x saja sama dengan negatif 2 yang sini dibagi dengan positif 2 yang sini. Dan negatif 2 dibagi positif 2 hasilnya negatif 1. Terakhir, x sama dengan negatif 2 tidak 2 jadi positif 2. Dan ini dia akar-akar positif. Oke. Ya. Sudah nonton video pembelajarannya? Oke. Nah, dari video pembelajaran tadi, ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang dipahami? Dari video pembelajaran, ada yang mau ditanya? Nah, silakan. Kalau untuk memfaktorkan x kuadrat yang nilainya a sama dengan 1 bagaimana nih? Oh, ya terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Fahri. Jadi kalau untuk memfaktorkan a sama dengan 1 seperti yang dikatakan tadi Zulkifli. Kalau untuk a sama dengan 1 berarti kita cari dua buah bilangan. Kalau dikali hasilnya nanti akan mendapatkan nilai c kan, ax kuadrat tambah bx ditambah c. Berarti kita kali dua buah bilangan, kalau dikali hasilnya dapat C, kalau ditambah atau dikurang hasilnya dapat B. Seperti itu ya. Oke, masih ada lagi? Masih ada? Semuanya sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, mari membentuk kelompok. Kelompok ada berapa orang? 20 ya? Ada 20 berarti langsung saja ya, yang satu bisa bergabung saja di depan. Yang ini kan sudah 55, duduk sudah 55? Nah iya, berarti langsung bergabung saja yang satu di belakang supaya ya oke, semuanya sudah pas? Sudah pas ya? Ya oke. Ya untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi di situ sudah ada linknya Ibu bagikan di Jamboard kalian. Silakan kalian kerja, ada grup WhatsApp, silakan dikerja dengan teman kelompok. Ada? Ada link, ada LKPD-nya ya? Sudah bisa lihat di Jamboard? Ya, silakan. Jadi LKPD itu, lembar kerja peserta didik itu terbagi menjadi 3 nomor. Ada 3 nomor ya? Jadi 3 nomor itu Ibu minta semua masing-masing kelompok kerja di yang 3 nomor itu. Tinggal sebentar mau dilihat siapa yang mau presentasi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau ada yang punya jawaban lain bisa presentasi juga. Bisa? Jadi waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan.
Jadi silakan kalian baca petunjuk yang ada di LKPD, silakan kalian baca dan amati petunjuk yang ada pada LKPD. Jadi Ibu minta selama kalian kerja kelompok supaya semuanya bisa aktif ya, semuanya bisa aktif, bekerja sama, berkolaborasi dengan temannya supaya semuanya bisa mendapatkan nilai yang baik. Karena Ibu akan memberikan penilaian sikap, penilaian keterampilan. Jadi Ibu mau lihat siapa yang bekerja berarti itu mendapatkan nilai yang bagus. Bisa? Nah. Silakan kalian bekerja, berdiskusi dengan teman kelompok apa yang akan kalian kerjakan. Jika ada yang ingin bertanya atau ada yang tidak jelas, silakan tanya sama Ibu ya. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan bertanya sama Ibu. Waktunya 20 menit dari sekarang ya. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Kalau ada kendala, ditanya. Silakan berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Bagaimana? Bisa jelas? Atau ada yang mau ditanya? Jadi semuanya dikerja ya. Dari 3 nomor itu semuanya dikerja. Tinggal sebentar dilihat yang kelompok mana yang mau presentasi yang nomor 1. Ya. Silakan berdiskusi, cermati dan baca permasalahan dengan baik yang ada pada LKPD. Kemudian buat model matematika dari permasalahan yang ada, kemudian tentukan penyelesaian permasalahan tersebut dengan menggunakan metode faktorisasi. Farida bagaimana? Jadi kelompok 1 Afriansa ya? Kelompok 1 Afriansa, kelompok 2 Farida, ketua kelompoknya? Tidak, kelompok 1 Afriansa, kelompok 2 ketua kelompoknya Farida, kelompok 3 ketua kelompoknya Zainab, kelompok 4 ketua kelompoknya Davi. Ya? 16 menit lagi. Ada yang mau ditanya, Farida? Ada masalah ringan? Afri? Ada kesulitan, Afri? Ada kesulitan? Ada yang mau ditanya? Bagaimana Afri? Bagaimana Afri? Di situ 3x pangkat 2. Nah, terus? Nah, 3x pangkat 2 ditambah berapa itu? Nah, berarti dibuat pemfaktoran. Nah, difaktorkan dulu berarti cari 2 buah bilangan. Kalau dikali 3 dikali A dikali C dulu.
Iya, yang bisa dikali, kalau dikali hasilnya 3 kali 35 itu berapa? 105 toh? Nah, negatif 105 berarti kalau dikali hasilnya negatif 105, terus kalau ditambah atau dikurang hasilnya 16, seperti itu toh? Oke. Bagaimana Sinta? Zainab? Ya, ada yang mau bertanya? Yang mana? Oh ini, ya. Apa yang mau ditanya? Apa yang mau ditanya? Dari soal 3x kuadrat ditambah 16x dikurang 35 sama dengan 0 toh? Nah berarti kalau 3 dikali negatif 35 berapa? Negatif 105 toh? Nah negatif 105, baru yang di tengahnya kan 16. Berarti dicari dua buah bilangan, kalau dikali hasilnya negatif 105, kalau ditambah atau dikurang hasilnya positif 16 toh? Nah, itu Ibu lihat Poso jawab negatif 5 dengan 7 toh? Saya boleh dulu kau punya itu? Ini diubahkan 105. Tidak ya? Belum. 35 Boleh tuh. 35 dikali angka 3. Iya. Tapi isi di tengah masih 105. Kan diubah sekarang 105 deh. Oh iya. Kan 3 kali 7 itu bisa 3 kali 7 kali 5 bisa 105. Oh iya tengah. Udah telah. Kalau 21 kali 5. 21 kali 5. Kayaknya salah itu. 21 dengan 5 itu. Itu hampir kita hampir 21 dengan 5. Negatif 21 dengan tidak, positif 21 dengan 5. Nah, dengan negatif 5 toh? Negatif 5 kali 21. Oh, iya, cocok kan? Nah, berarti di bawahnya juga sama. Ganti juga di bawah itu 21. ini 21 di situ kan? Di situ juga 20. Negatif 21. Oke, di bawahnya juga. hampir kamu ini positif. Oh ini negatif ya? Tidak cocok ini. Positif ini? Iya, positif 21. Oh, ini negatif. Iya, kan negatif 5 kalau ditambah 21 jadi berapa? Positif 16 kan? Ya sudah cocok. Di bawahnya juga itu yang di bawah sekali. Yang di bawah sekali. Oke, sudah betul itu. Oke. Yang nomor 2. Siapa penanya tadi? Bagaimana? Ada kesulitan? Oke. Berapa ini? 3E. Oh, ini 21. Sama itu? Iya, 21 di sini.
Ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Atau sudah ada yang selesai? Kelompok keempat sudah selesai. Oh, oke. Kelompok keempat, yang kelompok lain bagaimana? Yang kelompok lain bagaimana? Sudah selesai? Kelompok keempat sudah selesai. Yang kelompok lain? Bagus penyelesaiannya ya. Oh iya, ini kan sudah ini. Coba lihat ini. Yang di bawahnya Ya kan? sudah benar. Nah. Yang di atasnya Nah. Itu selesai. Berarti ya sudah betul yang tadi yang itu. Berarti di sini berapa ini? Di sini berarti negatif 5. Iya, berarti ini negatif 5, berarti ini positif 21. Iya. Ya, 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Sudah, waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai ya. 3 nomor tadi. Untuk yang nomor pertama, siapa yang mau presentasi? Dari kelompok mana? Kelompok 4. Nanti kelompok lain tolong diperhatikan ya. Kalau memang beda jawabannya bisa ditampilkan juga, ya. Ya, kelompok 4 silakan. Bisa betul ini ya.
Sudah bisa? Oke. Silakan yang lain, tolong perhatikan jawaban teman. Kalau ada yang tidak dipahami nanti ditanyakan ya, atau kalau ada yang berbeda jawaban nanti bisa presentasi juga. Coba ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut ini dengan faktorisasi. Saya akan menjawab pertanyaan bagian A, yaitu x kuadrat dikurang 7x ditambah 10 sama dengan 0. Dengan metode pemfaktoran diperoleh x kuadrat kurang 7x ditambah 10 sama dengan 0. Dalam kurung x kurang 5, dalam kurung x kurang 2 sama dengan Yang lain diperhatikan. x sama dengan 5 atau x sama dengan 2. Diperoleh akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 7x ditambah 10 sama dengan 0 adalah x sama dengan 5 atau x sama dengan 2. Baik, itu saja hasil kerja kelompok kami. Jika ada yang mau memberi pertanyaan atau memberikan saran, dipersilakan. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, untuk selanjutnya dari hasil presentasi kelompok 4 tadi, barangkali ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Saya dari kelompok Sebutkan dari kelompoknya ya, dari nama dan kelompoknya. Nama saya nomor Fatima dari kelompok 2 dan saya ingin bertanya, dari mana didapat itu x dalam kurung x kurang 5 dan dalam kurung x kurang 2 sama dengan 0? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Nurul. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. X kurang 5 dan x kurang 2 sama dengan 0 didapat dari x kurang 2 dikurang 7 dikurang 7x ditambah 10 sama dengan 0. Dicari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 10 dan kalau ditambah atau dikurang hasilnya min 7. Jadi diperoleh hasilnya yaitu min 5 dikali min 2 sama dengan 10 dan min 5 ditambah min 2 sama dengan 7. Jadi x sama dengan min 5 dan x sama dengan min 2. Baik, itu saja jawaban dari saya. Oke, bagaimana kelompok 2? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 4? Puas? Ya, untuk selanjutnya masih ada yang dari kelompok lain yang mau bertanya? Presentasi dari kelompok 4 tadi, masih ada yang mau bertanya? Ini. Ya. Masih ada? Ya. Dari mana diperoleh x sama dengan 5 atau x sama dengan 2? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok berapa? 3. Silakan. X sama dengan 5 atau x sama dengan 2 diperoleh dari x kurang 5 sama dengan 0. Jika dia berpindah luas, dia akan menjadi positif dan hasilnya yaitu x sama dengan 5, dan begitu pula dengan x kurang 2 sama dengan 0. Jika ia berpindah luas, ia akan menjadi positif, jadi hasilnya yaitu x sama dengan 2. Baik, itu saja jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Bagaimana kelompok 3? Puas? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, untuk selanjutnya masih ada yang mau bertanya seputaran jawaban dari kelompok 4 tadi? Masih ada yang mau bertanya? Semuanya sudah pas? Pas. Sudah sama? Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Masih ada yang punya jawaban yang lain untuk soal yang nomor 1? Atau semuanya sudah sama ini? Sudah sama? Atau masih ada yang punya jawaban lain? Masih ada? Tidak ada lagi? Ya, kalau tidak ada berarti kita lanjut saja di nomor 2 ya. Kita lanjut di nomor 2. Siapa yang mau presentasi soal nomor 2? Ya. Kelompok berapa yang mau presentasi soal nomor 2? 1. Kelompok berapa? 1. Kelompok 1? Ya. Afriansa? Ya, oke.
Ibu pindah dulu ya. Infokusnya Ibu pindah. Min 3. Bisa dilihat? Oke, bisa dilihat? Ya, nanti sebentar untuk yang kelompok 4 tadi jangan lupa tulis namanya di bawahnya ya. Yang kelompok 4 tadi? Ya, untuk kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesla Osman akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Carilah akar-akar kesamaan kuadrat dengan faktorisasi. Bagian E. 3x pangkat 2 tambah 16x kurang 32. Dengan metode pemfaktoran teroleh 3x pangkat 2 tambah 16x dikurang 35 sama dengan 0. Dalam kurung 3x dikurang 5 dalam kurung x dikurang 21 sama dengan 0. 3x sama dengan 5 atau x sama dengan 21. X sama dengan 5 bahagi 3 atau x sama dengan 21. X sama dengan 5 bahagi 3 atau x sama dengan 21. Diperoleh akar kesamaan kuadrat 3x pangkat 2 tambah 15x dikurang 35 sama dengan 0 adalah x sama dengan 5 bagi 3 atau x sama dengan 21. Terima kasih. Harusnya positif. Kenapa? Harusnya min 105 DP. Iya. Negatif juga. Iya. Tidak, 105 sudah cocok. 3 kali negatif. Iya, cocok. 3 kali negatif 35 kan negatif 105. Nah, bagus. Negatif kalau dibagi negatif. Negatif 5 ditambah positif 21 hasilnya positif 16. Sudah betul ya? Tapi itu dibagi. Ini yang mana kau kerja tadi? Oh, berarti ini kau tidak berarti kau tidak per ini. Berarti ini kau tidak per di sini. Nanti di pertiganya kau lupa ketik itu. Ya sudah? Hasil persentase dari kelompok 1 sudah? Sudah? Bagaimana? Ada kelompok lain yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 1 tentang soal nomor 2? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Coba. Ada yang mau menanggapi? Jelas Ibu. Yang nomor kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Yang untuk nomor kelompok 2? Yang mana? Iya, sudah itu. Apa yang kamu tanya? Tanya saja sama yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok berapa? Kenalkan, nama saya Mafira dari kelompok 3. Dan ini saya tanyakan dari mana 3x dikurang 5 dengan x tambah 21 sama dengan 0. Ya, kasih besar suara Mafri supaya yang lain bisa dengar. Dan X tambah 1 sama dengan 0 dapatkan dengan untuk mendapatkan X tambah 1 ini bagian A dan C nya dikali. Kalau dikali hasilnya sama dengan min 105. Min 105 min 105
Lalu kau mendapatkan 3x kurang 5 ini, kalau ditambah hasilnya sama dengan 15. Beroleh minimal kali 21 sama dengan 105. Minimal tambah 21 sama dengan 16. Sehingga 3x tambah 21 3x kurang 5 sama dengan per 3 sama dengan 0. Lalu x tambah 7 lalu x tambah min 5 per 3 sama dengan 0. X tambah 7 min 5 sama dengan 0. Ya. Terus? Bagaimana? Bagaimana jawaban dari kelompok? Bagaimana jawaban dari Afriansa? Sudah bisa diterima? Jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana? Bagaimana, sudah? Ada lagi yang mau bertanya dari kelompok persentase dari kelompok 1 tentang soal nomor 2? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas sekali? Sudah? Tidak ada yang mau ditanya? Berarti itu dicari 2 buah bilangan. Kalau dikali berarti begini ya, A dikali C hasilnya 3 dikali negatif 35 toh? 3 dikali negatif 35 hasilnya negatif 105. Kemudian kalau ditambah atau dikurang hasilnya positif 16. Iya kan? Nah, berarti 2 buah bilangan itu yang dipilih Afri, negatif 5 dengan positif 21. Negatif 5 dikali 21 hasilnya berapa? 105. Iya, betul? Nah, 105 kemudian negatif 5 ditambah 21 berapa dia? 16 ya. Jadi bagaimana? Ada yang tidak jelas? Sudah jelas semuanya? Oke. Bagaimana dia tidak dengar suaramu, Afriansa? Jadi bagaimana? Tidak ada tanggapan untuk yang soal nomor 2? Kalau tidak ada kita lanjut lagi. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 Afriansa. Ya, oke. Untuk yang nomor 2 masih ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban yang lain selain, maksudnya jawaban yang berbeda dengan yang dikerja oleh Afriansa, ada? Tidak ada? Tidak ada? Ya, oke. Kalau tidak ada berarti kita lanjut lagi yang nomor 3 ya? Ya. Untuk yang jawaban yang nomor 3, siapa yang mau kerja? Kelompok 2? Ya, oke. Ibu pindah lagi ya. 3x kurang 5. Ya. Mohon laptopnya. Nanti jatuh ini. Ya, bisa tampil. Ya, oke. Silakan. Ya, sekarang perhatikan persentase dari kelompok 3. Kelompok 2 ya, kelompok 2. Sebentar, kalau ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya silakan. Jangan takut-takut untuk bertanya. Ya, konsentrasi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Salah ketik di atas, Ibu lihat kau tulis kelompok 3. Iya, oke. Dengan soal diketahui jumlah iuran 120.000. Kedua, Nita adalah salah satu orang membayar iuran sebelum tas dibeli. 3, Sita dan Dewi adalah orang yang ikut. 4, besar iuran setelah Sita dan Dewi masuk RP titik lebih murah. Ditanya, A, banyak sahabat Nita yang ingin memberi hadiah tersebut.
tersebut. B. Berapa besar iuran yang dibayar oleh Sita? Penyelesaian. Misal, X sama dengan banyak sahabat kita yang hendak memberi hadiah sebelum Sita dan Dewi ikut. Menyusun model matematika dari permasalahan di atas. 1. Banyak iuran mula-mula 120.000 bahagi X. Itu adalah persamaan pertama. 2. Banyak iuran setelah tas dibeli 120 bahagi X tambah 2. Itu persamaan kedua. Model matematika dari permasalahan di atas membentuk sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan tersebut terdiri dari 120.000 bahagi X persamaan 1 dan 120.000 bahagi X tambah 2 itu persamaan kedua. Kembalian uang sama dengan banyak iuran mula-mula banyak iuran setelah tas dibeli. Penyelesaian. Kembali uang sama dengan persamaan 1 kurang persamaan 2. 5.000 sama dengan 120.000 bahagi X kurang 120.000 bahagi X tambah 2. 5.000 sama dengan 120.000 dalam kurung X tambah 2 kurang 120.000 X. 5.000 120.000 X tambah 2 bahagi X dalam kurung X tambah 2 kurang 120.000 X. 5.000 X dalam kurung X tambah 2 sama dengan 120.000 X tambah 2 kurang 120.000. 5.000 X. 5.000 X pangkat 2 tambah 10.000 X sama dengan 120.000 X tambah 240.000 kurang 120.000 X. 5.000 X pangkat 2 tambah 10.000 X sama dengan kurang 120.000 X kurang 240.000 X tambah 120.000 X dengan 0. 5.000 X pangkat 2 tambah 10.000 X kurang 240.000 sama dengan 0. X pangkat 2 tambah 2X kurang 48 sama dengan 0. Dengan metode pemfaktoran diperoleh X Dengan metode pemfaktoran diperoleh X pangkat 2 tambah 2X kurang 48 sama dengan 0. Dalam kurung X kurang 6 dalam kurung X tambah 8 sama dengan 0. X kurang 6 sama dengan 0 atau X tambah 8 sama dengan 0. Penyelesaian selanjutnya diperoleh akar permasalahan kuadrat samaan kuadrat X pangkat 2 tambah 2X kurang 48 sama dengan 0 adalah X sama dengan 6 atau X sama dengan min 8. Ingat bahwa X adalah banyak sahabat kita yang hendak memberi hadiah sebelum Sita dan Dewi ikut. Dengan demikian nilainya tidak mungkin negatif. Dapat disimpulkan banyak sahabat kita yang berencana memberi hadiah sebelum Sita dan Dewi ikut, sama dengan belum diketahui orangnya berapa orang. Total sahabat kita yang memberi hadiah sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8. Besar iuran yang dibayarkan Sita sama dengan 120.000 bagi X tambah 2 sama dengan 15.000 rupiah. Mari cek kembali jawaban yang telah didapatkan. 5.000 sama dengan 120.000 bahagi X kurang 120.000 bahagi X tambah 2. 5.000 sama dengan 120.000 bahagi X kurang 120.000 bahagi X tambah 2. 5.000 sama dengan 20.000 kurang 15.000. Jadi jawabannya 5.000 sama dengan 5.000. Jawabannya benar. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah banyak sahabat kita yang ingin memberikan hadiah tersebut adalah 8 orang. Besar iuran yang dibayarkan Sita adalah 15.000. Sekian dari saya. Jika ada yang mau bertanya silakan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok lain kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Afriansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Farida duduk kembali ya. Ya. Dari mana diperoleh persamaan kedua atau 120.000 per X tambah 2? Oke, saya akan menjawab.
Dari harga tas sekolah 120.000 dan hadiah dari Nita dan dua sahabatnya ditulis X tambah 2. Sekian jawaban dari saya. Sudah mengerti atau belum? Atau Afri? ada pertanyaan lain? Sudah? Afri bagaimana Afri? Bagaimana? Pas? Sudah pas Afri? Pas? Oke. Ada pertanyaan lain? Masih ada lagi? Ya, silakan Davi dari kelompok 4 ya. Davi dari kelompok 4. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Davi, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada Farida dari kelompok 3. Pada bagian paling bawah dituliskan 5.000 sama Saya kasih naik sedikit, tunggu ya, kasih naik dulu Farida. 5.000 sama dengan 50.000 itu dari mana? Yang mana yang ditanyakan itu? Coba kasih lihat yang mana. Lagi. Nah, Berapa tadi kau tanya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Nilai X didapatkan nilainya 6, dimasukkan saja 5.000 sama dengan 120.000 bahagi 6 kurang 120.000, 6 tambah 2. Jadi jawabannya 5.000 sama dengan 20.000 kurang 15.000. Jadi 5.000 sama dengan 50.000. 5.000 sama dengan 5.000. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Davi? Kelompok 4? Puas? Ya, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 4. Masih ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Dari kelompok 3 ada? Tidak ada? Kelompok yang lain? Sudah habis? Pas? Ya, oke. Jadi demikian hasil persentase dari kelompok 2 karena tidak ada lagi yang mau bertanya. Jadi untuk yang nomor 3 ini ada yang punya jawaban yang lain? Tidak ada? Tidak ada, semuanya sudah sama dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 ini semuanya sudah sama. Oh, kalau sudah sama berarti kelompok 4 tidak usah persentase ya, karena hasilnya sudah sama. Bisa? Bukan kelompok 4, kelompok 3. Sudah sama ya? Ya, oke. Terima kasih untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan, termasuk juga kelompok 4 karena sudah dikerja juga sama hasilnya. Jadi untuk selanjutnya, Ibu pindah lagi nih ya. Yang kelompok 4 tadi jangan lupa tulis namanya ya. Nama kelompoknya. Ya, untuk selanjutnya dari apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini yang telah kita pelajari, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini? Maksudnya apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Silakan. Yaitu persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya yang memiliki pangkat tertinggi 2. Persamaan kuadrat memiliki pangkat tertinggi, variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Oke, kalau berpangkat 1 berarti dia sudah bukan persamaan kuadrat ya, sudah persamaan linier, ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya apa lagi? Siapa lagi yang bisa? Silakan. Bentuk umum persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan ABC anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. X adalah variabel. Oke, berikan tepuk tangan. Terima kasih. Jadi bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan apa tadi? 0 ya? 0 dengan A tidak sama dengan 0. Karena kalau A sama dengan 0 berarti sudah bukan membentuk persamaan kuadrat lagi ya, tetapi sudah membentuk persamaan linear. Nah, kemudian X-nya variabel, A, B, dan C itu elemen atau anggota bilangan real. Bilangan real ya? Ya. Oke. Yang berikutnya masih ada lagi yang dapat menyimpulkan? Ya, silakan Yiska. Memfaktorkan persamaan kuadrat untuk A sama dengan 1. X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan X ditambah P dikali X tambah Q. Oh, oke. Berarti kalau untuk A sama dengan 1 pemfaktorannya X tambah P dikali X tambah
Ki. Oke, betul sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Kiska. Itu untuk A sama dengan 1 ya. Berarti nilai AX kuadrat A-nya sama dengan 1. Nah, yang berikutnya masih ada yang mau menambahkan? Ada lagi? Ah, silakan, Sinta. Memfaktorkan persamaan kuadrat untuk A tidak sama dengan 1, AX pangkat 2 tambah BX pangkat C sama dengan seperti A kali AX tambah B sama dengan E kali AX seperti itu. Oh ya, oke. Terima kasih. Berarti itu untuk A, nilai A yang tidak sama dengan 1 ya. Berarti yang soal yang dikerja sama Afri tadi, nilai A tidak sama dengan 1. Nah, karena kalian sudah memahami materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tes akhir. Boleh? Boleh. Tes akhir atau tes tes pengetahuan. Bisa? Jadi Ibu minta ini jangan dikerja kelompok ya, kerja masing-masing. Kerja masing-masing silakan lodging ada di Jamboard kalian sudah Ibu bagikan sebelumnya. Silakan kalian lihat tes akhirnya ada sudah Ibu bagikan di grup di Jamboard atau di grup WhatsApp, silakan kalian lihat. Atau Ibu bagikan lembar jawabannya ya, bisa kalian tulis di lembar jawaban yang Ibu bagikan. Setelah itu jawabannya nanti kalian kirim di Jamboard, waktunya 10 menit saja ya. Silakan. Nah, mulai. Sudah dapat semua? Sudah dapatkah? Sudah ya? Itu. Nanti kalau sudah selesai jawabannya di foto saja ya. Ya. Iya, tulis nama masing-masing. Berapa orang lagi? Sudah dapat semua? Sudah? Oke. Dah. Satu lagi. Kalau sudah selesai nanti dikirim di Jamboard ya. Oh, ini lagi yang belum. Bagi. Sudah semuanya dapat? Oke. Waktunya 10 menit ya. Tidak boleh lebih. Kalau sudah jawabannya silakan dikirim di halaman 20 ya. Yang sudah langsung dikirim jawabannya di halaman 20.
Kalau sudah jawabannya langsung difoto saja baru dikirim ke Jamboard. Iya. Catat. Jawabannya dicatat baru dikirim di Jamboard. Ya, sudah ada yang mengirim ya. Nanti tempatnya diatur ya supaya bisa rapi, diatur tempatnya. Kalau ada yang sudah mengirim dikasih kecil baru diatur tempatnya ya. Ya, dikasih kecil sedikit supaya yang lain bisa masuk juga. Ya, oke. Diatur tempatnya supaya yang lain bisa masuk. Ya, yang lain mana? Ya, kirim masing-masing. Ya. Zainab, ada yang mau ditanya? Zainab, sudah paham? Berarti sudah mengerti materi hari ini ya. Bagaimana Zulkifli? Ada kesulitan? Berapa menit lagi? Ya, 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ya, oke. Ini siapa yang kirim sudah putar-putar jawabannya ini? Kasih lurus ya, kasih lurus jawabannya. Ya, oke. Terlalu besar, kasih kecil saja. Terlalu besar. Besar ya, terlalu besar. Kasih kecil. Hapus dulu, hapus. Hapus dulu. Ya, oke. Kirim ulang, jangan terlalu besar. Tidak dapat tempat yang lain. Kalau ibu lewat ini.
Semangat, Zulkifli. Sudah? Jadi waktunya sudah selesai untuk tes pengetahuan ya? Jadi untuk selanjutnya kita refleksi. Boleh kita refleksi dulu ya? Nah, kita refleksi dulu. Ibu mau bagikan soal refleksinya. Silakan kalian kerja sebentar. Ibu minta barangkali ada yang bisa bacakan hasil refleksinya ya. Nanti selesai itu refleksi yang ibu bagikan ini, ibu mau kumpul kembali. Boleh? Boleh. Oke. Silakan kalian kerja. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ada 5 pertanyaan di refleksi ini ya. Silakan kalian kerja. Sebentar ibu minta barangkali ada 1-2 orang yang membacakan hasil refleksinya. Ya. Masing-masing. Sudah dapat semua? Tunggu ini lebih kayaknya. Oke. Ya dikerja ya, dikerja. Senap. Sudah. Jadi ada 5 pertanyaan refleksi di situ. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan dijawab ya. Sudah ada gambarnya di situ. Yang mana yang menggambarkan perasaan kalian pada hari ini? Apakah sedih, biasa saja atau senang? Di situ ya. Kemudian, apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Silakan dikerja. Kemudian yang ketiga, bagaimana konsep materi bagian mana konsep materi yang belum kalian pahami? Kemudian yang keempat, suka dengan metode mengajar guru atau tidak? Kemudian yang kelima, apa kesimpulan yang dapat kamu ambil dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, ibu berikan waktu 3 menit ya, 3 menit untuk menyelesaikan.
Ya sudah? Ada yang sudah? Atau sudah semua? Sudah semua? Ya, ada yang mau membacakan hasil refleksinya hari ini? Ada yang mau membacakan? Kau? Siapa yang mau membacakan? Angkat tangan. Yang mau membacakan? Ya, silakan, berdiri. Bagaimana perasaan Anda telah mengikuti dari hari ini? Kesebesar suara ya, kesebesar suara. Ibu tidak dengar. Bagaimana perasaan Anda telah mengikuti pelajaran hari ini? Ya. Senang. Nah, senang. Ya, alhamdulillah ya kalau senang. Nah, apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Manfaat yang saya dapat saya peroleh dari pelajaran hari ini yaitu pembelajaran hari ini dapat membantu mengembangkan keterampilan saya. Oh, iya. Oke. Bagaimana konsep materi yang kamu belum paham? Saya telah memahami materi hari ini dengan baik. Oh, iya, oke. Berarti sudah paham ya. Terus? Nomor 4, latihan 1, suka dengan metode mengajar guru. Jawabannya suka dengan metode mengajar guru. Ya, oke. Apa kesimpulan yang dapat kamu ambil dari kegiatan pelajaran hari ini? Yaitu kesimpulannya melatih berpikir kritis dan mandiri. Oh iya, oke. Beri tepuk tangan untuk Zulkifli. Ayo. Masih ada lagi? Masih ada lagi yang mau membacakan? Ya, silakan yang di belakang. Satu orang lagi, satu orang. Oke. Sebentar nanti dikumpul ya. Selesai ini baru ibu kumpul kembali. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Saya merasa senang. Nomor 2, apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Pengetahuan baru, saya memperoleh pengetahuan baru tentang topik atau materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, bagaimana konsep materi yang kamu belum paham? Yang saya belum paham menentukan pemfaktoran untuk A tidak sama dengan 1. Yang keempat, latihan 1. Latihan 1 suka dengan metode mengajar guru. Saya suka dengan metode mengajar guru. Nomor 5, apa kesimpulan yang dapat kamu ambil dari kegiatan pembelajaran ini? Interaksi antar siswa dapat meningkatkan keterampilan dan kerjasama. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih. Jadi yang lain sebentar nanti berkumpul saja jawabannya ya, refleksinya. Jadi karena waktu kita sudah selesai, untuk pertemuan untuk berikutnya ibu berikan PR. Sudah ada ibu bagikan juga di link Jamboard kalian atau di grup WhatsApp. Silakan kalian periksa PR-nya, nanti pertemuan berikutnya ibu periksa ya. Jadi PR-nya nanti dikerjakan di rumah. Kalau ada yang kalian tidak pahami nanti bisa kalian tanya sama ibu di kantor. Bisa? Nah. Jadi ibu informasikan untuk materi berikutnya kita masih kuadrat, tetapi kita menggunakan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. ABC ya? Ya. Nah, karena waktu kita sudah selesai, ibu minta supaya satu orang dapat memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa penutup? Ya, ibu minta saja Dapi bisa pimpin doa. Kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alallahi. Wala Allah. Wala quwata. Ya, amin. Ya, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya ya.